Ini yang harus kita renungkan gitu ya. Bagaimana orang lain beribadah, kita dapat bagiannya. Jadi janganlah kita memikirkan hanya mengandalkan ibadah kita untuk bisa masuk surga. Karena kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita untuk masuk surga, itu jauh. Orang yang pintar adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah apa yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah orang yang cerdas, yaitu orang yang tidak menimbulkan masalah, ya, tidak menimbulkan masalah di sekitarnya. Itu kalau berkaitan dengan antara dia dengan orang-orang di sekitarnya ataupun dengan lingkungannya. Kalau berkaitan dengan amal ibadah, orang yang cerdas itu adalah orang yang berpikir untuk kehidupan setelah kematian, apa yang harus diperbuat, apa yang harus dibawa, itu dia berpikir seperti itu dan berusaha untuk melaksanakannya. Orang yang cerdas juga berlaku untuk amal, ya, amal. Jadi orang yang cerdas itu harus berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan bagian dari amal orang lain, gitu ya. Ya, kalau kita mungkin bisa disamakan dengan bisnis lah, gitu ya. Kalau kita jualan, kita hanya menjualkan jualan kita, gitu kan. Palingan keuntungannya berapa? Bisa sehari 200 atau 200 atau 300. Ada batas maksimal kemampuan kita untuk menjualkan barang tersebut. Nah, maka kalau hanya berpikir pendapatan dari hasil pribadi, ini dia tidak akan mendapatkan uang lebih dari apa yang dia usahakan. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang bagaimana orang lain itu berjualan, tapi dia mendapatkan hasil dari orang lain yang berjualan. Ya, misalnya juga misalnya itu dengan investasi kayak gitu ya. Jadi dia hanya ngirim modal kayak gitu. Dia hanya ngirim modal, ngasih modal, orang lain yang menjalankan kayak gitu. Terus juga begitu juga dengan amal, gitu ya. Kalau kita hanya mengandalkan sholat kita, gitu ya, maka kita tidak akan mendapatkan pahala yang berlebih dari apa yang kita usahakan, yaitu sholat kita. Padahal sholat kita itu variabelnya sangat banyak, gitu ya. Jadi orang sholat itu pertama ikhlasnya, ya gitu ya. Nanti ditimbang. Terus kedua khusyuknya, yaitu juga ditimbang khusyuknya ketika dia sholat seperti apa. Apakah dia senantiasa tertuju pada sholatnya selama dia sholat, atau dia kadang hatinya belak-belok, gitu ya. Terus juga dilihat dari sisi syariatnya, benar atau tidak secara syariat. Banyak variabelnya. Tetapi kalau kita berusaha bagaimana orang lain sholat, kita juga mendapatkan pahala, gitu ya. Kita mendapatkan pahala. Itu yang harus kita pikirkan, ya. Kita secara ini, orang lain, kita sedang tidur, datang pahala, datang terus, gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Ya, caranya pertama
mengajari orang lain untuk melakukan kebaikan, gitu ya. Misal orang belum bisa sholat, ya kita ajari sholat, gitu ya. Atau orang belum bisa baca Quran, ya kita bisa baca Quran, gitu ya. Atau kita membantu orang lain untuk beribadah, ya, membantu orang lain untuk beribadah. Ya misal lah, mungkin yang ini Mas Novi ini ya, Mas Novi ini, gitu ya. Ini sekedar membangunkan orang itu, membangunkan para santri, kayak gitu, membangunkan para santri, dibangunkan kayak gitu. Orang lain lalu santrinya ini bangun, terus wudhu, sholat dan lain sebagainya. Selama dia melakukan kebaikan, masih dapat pahala, dapat bagiannya, ya entah seberapa lah kayak gitu ya. Tetapi yang jelas dapat bagiannya. Karena apa? Karena dia membantu orang lain untuk beribadah, melaksanakan. Terus kalau ini hari ini kan buka ini ya, hari ini puasa, nanti buka, ambilkan sayuran, ngambilkan makanan untuk berbuka, dapat bagian. Apalagi ngasih untuk berbuka, dapat pahalanya lebih, gitu ya. Jadi kadang ini yang harus kita renungkan, gitu ya. Bagaimana orang lain beribadah, kita dapat bagiannya. Jadi janganlah kita memikirkan hanya mengandalkan ibadah kita untuk bisa masuk surga. Karena kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita untuk masuk surga itu jauh, gitu ya. Pertama, karena apa? Karena ibadah kita ini nanti tidak, ya tadi variabelnya untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Ada kisah itu ya. Ada orang sangat miskin di sebuah desa atau sebuah dusun lah, sebuah komplek. Karena saking miskinnya dia disebut dengan abu miskin, ya, bapaknya orang miskin, ya, atau ahli miskin, pokoknya orang yang paling miskin lah di daerah situ. Dia memang nggak punya pendapatan, dia hanya hari-harinya, sehari-hari itu dia keliling kampung, jalan, ya gitu ya. Nanti kalau ada orang yang mau ngasih, kasih. Terus kalau ada orang yang mau minta bantuannya, lalu dia membantu, nanti dikasih upah, ya gitu. Hari-harinya seperti itu. Dia nggak tahu apa yang akan dimakan hari itu, dia nggak tahu. Nah, suatu hari dia sama seperti biasa, dia belum makan, keluarganya juga belum makan. Dia berusaha untuk ke luar rumah, barangkali nanti ada orang yang perlu tenaganya, bantu bersih atau bantu menyelesaikan, membantu pekerjaan apa, gitu. Terus dia keliling kayak gitu, dia nggak dapat itu, ininya apa namanya, nggak dapat orang yang ngasih juga nggak dapat, yang memerlukan tenaganya juga nggak dapat, gitu. Nah terus dia bingung untuk keluarganya itu mau untuk menghidupi keluarganya itu nggak ada, gitu. Nah terus tiba-tiba ada orang yang manggil, gitu ya, ada orang yang manggil bahwasanya dia punya roti 2, ya berarti sama-sama miskin berarti ini ya, dalam cerita tersebut mungkin begitu. Dia punya roti 2, dikasihkan ke abu miskin 1, ya. Nah terus dapat roti tersebut, dia mau pulang nganterkan roti ini untuk keluarganya, kayak gitu ya, untuk makan keluarganya. Nah gitu, orang-orang dahulu itu sampai seperti ini. Kita kan mungkin kayak Mas Nono kayaknya belum pernah lah, ya. Hari itu kan untuk makan keluarganya itu nggak ada, dikasih roti 1 itu pun nanti mau dikasihkan ke keluarganya untuk makan keluarganya. Nah, tapi sebelum sampai ke rumah kayak gitu ya, sebelum sampai ke rumah ada anak, ibu-ibu sama anak yatim perempuan. Dia mengatakan begini, wahai Tuhan, gitu ya, saya sama anak saya ini sudah 3 hari belum makan. Apakah Anda punya sesuatu untuk kami makan? Ya.
Nah, abu miskin ini walaupun dia miskin tapi empatinya tinggi, gitu ya, empatinya tinggi. Jadi dia berpikir begini, keluarga saya nggak makan baru tadi pagi, kemarin sore itu makan, gitu ya, tadi pagi ini, hari ini belum makan, padahal ini sudah 3 hari. Jadi dia lebih membutuhkan daripada saya, dan saya nanti bisa barangkali ada yang ngasih lagi, gitu. Kalau dikasihkan ke roti tersebut, dikasihkan ke anak yatim tersebut, oh ibu dan anak yatim ini sangat terima kasih sekali. Sampai-sampai terharunya sangat menangis, gitu ya, mengeluarkan air mata. Dia terima orang pemberian dari abu miskin itu. Lalu abu miskin pun melanjutkan perjalanan, jalan terus sampai sore, gitu. Nggak ada yang ngasih, gitu ya. Mungkin juga di hati itu, masalah kenapa tadi dikasih kan, gitu ya, rotinya ini sampai sore, sampai asar itu nggak jalan, itu nggak ada yang ngasih juga, nggak ada yang memerintahkan untuk membantu. Nah, lalu dia akhirnya begini, duduk di, mungkin kalau sekarang ya duduk di bawah pohon, gitu ya, sambil menerawang, gitu, melihat ke langit, gitu. Merawang. Gitu. Dia berpikir, apa saya rumah yang saya ketempati sekarang ini saya jual aja apa ya, setelah itu saya mau pergi dari desa ini terus cari kehidupan yang baru. Udah sempat berpikir seperti itu, dan niatnya itu semakin hari semakin lama semakin mantap. Lagi berpikir seperti itu, orang-orang itu pada, ada orang datang, abu miskin, ya, ada apa ya? Itu di rumahmu ada tamu yang banyak sekali, bawa barang cukup banyak banget. Yang benar salah alamat mungkin, gitu. Enggak, jelas ini katanya sedang nyari kamu, gitu. Nah, terus ditemui. Singkat cerita, ternyata ini adalah teman bapaknya, gitu ya. Jadi bapaknya abu miskin itu dia punya uang, orang kaya punya uang, terus temennya ini datang ke bapaknya abu miskin minta modal, lalu dimodali, gitu ya. Nah terus setelah itu dia pergi, bapaknya abu miskin ini meninggal, gitu ya, meninggal. Abu miskin terusan pindah ke lain desa, ya, cari berpuluh-puluh tahun, gitu. Nah, ternyata dapat informasi bahwasanya abu miskin di desa tersebut, lalu dia cari. Nah, dagangannya itu pokoknya uangnya banyak banget, Pak. Singkat cerita dia jadi miliarder lah, sangat kaya mendadak. Tapi dengan kekayaannya itu dia tidak sombong, gitu ya. Ini perlu ditiru. Tidak sombong, dia akhirnya merasa, dulu saya miskin sengsara banget. Maka dia setiap hari itu ngasih makanan, jatah makan untuk orang-orang, anak-anak yatim dikasih, kayak gitu. Orang-orang miskin dikasih modal, gitu. Nah, pokoknya orang sangat dia terkenal sangat dermawan. Nah, sampai suatu hari itu dia bermimpi bahwasanya dia meninggal, terus dia di padang mahsyar, terus ada timbangan yaumil mizan, di yaumil mizan. Amal kebaikannya dan amal keburukannya ditimbang. Abu miskin merasa, alhamdulillah saya aman lah. Kenapa? Hidup saya itu sudah, saya banyak melakukan kebaikan. Orang-orang miskin saya kasih modal, orang-orang anak yatim itu saya kasih makanan, sebantuan, masjid ada pembangunan apapun saya orang pertama yang ngasih dan paling banyak. Tapi ternyata apa? Ternyata setelah ditimbang amalnya yang begitu besar tadi, gitu ya, ini masih lebih berat keburukannya, gitu ya. Nah, masih berat, timbangannya yang banyak banget, ini malah seperti kapas, nggak ada nilainya. Wah, kok sangat kaget ini abu miskin dalam mimpi tersebut, sangat kaget, kok bisa ya, celaka ini, pasti saya celaka, ya. Nah, terus setelah itu lalu masih ada 2 amalan lagi, kecil amalannya ini, gitu ya, sama malaikat. Amalannya kecil, apa ini? Yaitu roti sama air mata anak yatim. Lalu dikasihkan, gitu. Rotinya ditaruh di amal kebaikannya tadi, gitu. Sangat menakjubkan itu. Yang tadinya amal kebaikannya itu di atas, yang menunjukkan amal kejelekannya yang paling berat, ini sama-sama, gitu ya. Akhirnya terus ke bawah, akhirnya rata. Tapi baru rata, gitu ya. Ini nanti belum tahu nanti masuk neraka apa masuk surga, karena rata amal kebaikan, amal keburukannya sama. Ada amalan lagi, yaitu itu ada di butiran-butiran air mata anak yatim, taruh di situ.
langsung jeglek gitu ya, langsung ke bawah, amal keburukannya ke atas. Nah, ternyata mungkin bisa diambil hikmah bahwasanya kalau kita mengandalkan tadi amalan yang banyak, sedekah, sholat, puasa dan sebagainya, belum tentu itu akan bisa membawa kebaikan untuk kita yang bisa menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu kita harus jadilah orang yang cerdas, berpikir bagaimana cara orang lain beribadah, kita pun dapat bagiannya. Ya, jadi sering-seringlah membantu orang lain, sering-seringlah memberikan fasilitas orang lain untuk beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan niatan kita untuk bisa menjadi orang yang cerdas, yaitu orang bagaimana caranya orang lain beribadah, kita pun bisa mendapatkan dari ibadah yang dilakukan oleh orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.